Bab 33, Anda hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Zhao Yu tersenyum dan berkata, Old Egg cukup nakal untuk menyebut dirinya raja jahat dengan basis kultivasinya yang lemah. Dari 9 murid Ji Tiandao, Zhu Honggong hanya sedikit lebih kuat dari Yuan Er kecil. Namun, Little Yuan Er baru saja bergabung dengan sekte itu selama 5 tahun, dan tidak butuh waktu lama untuk melampauinya. Jadi, ketika Zhao Yu mendengar bahwa kakak laki-laki ke-8 mereka, yang sedikit konyol, menyebut dirinya raja jahat, dia tidak bisa menahan senyum. Tapi Tianxin berkata, bukan karena Old Egg terlalu lemah, tapi benda tua itu terlalu kuat. Apa yang dunia ketahui tentang Ji Tiandao berasal dari semua prestasi luar biasa yang telah dia lakukan di tahun-tahun itu, ketika dia memegang kekuasaan di dunia. Tapi, hanya muridnya yang tahu bagaimana perasaan menemani penjahat tua itu. Setelah orang-orang dari keluarga Qi diselamatkan, mereka berlutut dan bersujud kepada Lu You untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Seperti yang diharapkan, dia menerima poin pahala dari pemujaan lebih dari 100 orang. Dia menemukan bahwa meskipun banyak dari mereka melakukan Koutou beberapa kali, dia tidak mendapatkan poin tambahan, yang memberitahunya bahwa tambahan Koutou tidak akan memberinya lebih banyak poin pahala. Yuan Er kecil juga telah bertemu kembali dengan ibunya, dan itu membuatnya bersemangat cukup lama. Sangat disayangkan bahwa sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, Lu You memintanya untuk mengirim semua orang kembali ke kediaman. Mereka masih memiliki seseorang untuk diselamatkan, ayahnya masih berada di tangan seorang kultivator yang tidak dikenal tapi tangguh. Setelah pertempuran singkat di Gunung Duesun, Murong Hai memiliki pemahaman baru tentang Yuan Er kecil. Tuan tua, cucu Anda mungkin adalah kultivator Laut Brahma 8 Meridian termuda yang pernah saya lihat, dan saya yakin dia akan melangkah ke alam pengadilan ilahi dalam waktu kurang dari 3 tahun, puji dia dengan tulus. Lu You tidak mengatakan apa-apa selain menangkupkan tangan di belakang punggungnya dan pergi. Memutar rambutnya dengan jari, Yuan Er kecil menunjuk ke arah Murong Hai dan berkata, Bah, aku ingat kamu sangat ketakutan sekarang. Murong Hai tampak malu. Oh, menurutmu tidak? Anggap saja dirimu beruntung karena masih berguna bagi kami. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tendangan sekarang. Murong Hai merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa menangani gadis kecil yang pemurung ini. Dia tidak mengerti bagaimana dia memprovokasi dia, meskipun dia hanya memujinya. Kurasa lebih baik aku tutup mulut saja, pikirnya dalam hati. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan menyusul Lu You. Kakeknya lebih baik dan lebih mudah diajak bicara. Setelah berjalan beberapa saat, Murong Hai tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya, Tuan tua, mengapa Anda mengirim orang-orang dari keluarga Qi kembali ke kediaman mereka? Bukankah akan sia-sia usaha jika mereka diculik oleh seseorang lagi? Tidak menunggu Lu You menjawab, Yuan Er kecil sudah berkata dengan tajam, idiot. Kakekku memiliki tanda kekaisaran yang telah kuberikan kepada mereka. Murong Hai hampir tercekik sampai mati oleh kata-katanya. Lu You berkata dengan tenang, jangan khawatir, target para kultivator ini seharusnya bukan keluarga Qi. Saya setuju, kata Murong Hai sambil mengangguk. Jika mereka menginginkan uang, mereka akan memintanya. Tetapi mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak membunuh satupun sandera, yang berarti apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang lain. Kalau begitu, mengapa mereka melakukan ini? Saat itu, Yuan Er kecil menunjuk ke langit dan berkata, Merpati Pos. Swos! Dia melonjak seperti sambaran petir dan menangkap burung itu sebelum menjatuhkannya ke tanah. Ini dari kakak senior keempat. Lu You tidak memintanya untuk membaca kali ini tetapi memberi isyarat kepadanya. Little Yuan Er menyerahkan surat itu kepadanya, setelah membacanya, dia sedikit mengerutkan alisnya. Apa isi surat itu, kakek? Beberapa masalah sepele. Dengan lambaian tangannya, surat itu hancur lebur dan terbawa angin. Murong Hai berdiri di samping dalam diam, tidak berani menanyakan apapun tentang surat itu. Melihat pemandangan indah di depan, Lu You berkata, kirim surat ke Old Fort dan katakan padanya untuk menunggu saya kembali. Oh! Dari cara mereka menyapa satu sama lain, Murong Hai menduga bahwa sepasang kakek dan cucu ini pasti dari suatu sekte. Dunia Great yang tidak terbatas, dan sangat normal untuk memiliki 1 atau 2 pertapa yang maha kuasa. Pak Tua, kepala keluarga Qi tidak memiliki segel, jadi kita tidak bisa melacaknya. Kenapa kita tidak, kembali saja? Murong Hai menyarankan.
Luyo menatapnya, dan bukannya menjawab, dia bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang tanda kekaisaran? Token itu milik Kaisar Yan Agung, dan dapat digunakan untuk memobilisasi tentara kekaisaran dari 100.000 elit, kata Muronghai. Tentara memiliki 8 komandan, yang menjaga 8 sisi ibu kota. Dikatakan bahwa 4 dari mereka adalah ahli kesengsaraan ketuhanan baru lahir dan ditempatkan di utara, selatan, timur, dan barat ibu kota, membentuk perisai terkuat. 8 komandan melapor langsung kepada Kaisar, dan satu-satunya hal yang dapat memerintahkan mereka selain Kaisar adalah tanda ini. Ini memiliki ukiran naga yang unik, yang membuatnya sangat mudah untuk diidentifikasi. Luyo mengangguk. Apa yang dia katakan pada dasarnya benar. Setelah mendengar tentang keunikannya, Ji Tiandao menyelinap ke istana dan mencurinya. Sejak itu, waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Tidak peduli betapa bodohnya keluarga kekaisaran, mereka tidak akan membiarkan token yang hilang terus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pasukan kekaisaran. Namun demikian, makna simbolis dari token tersebut tetap ada. Karena Anda tahu tentang token ini, mengapa Anda masih berani menahan Wang Fugui? Dengan wajah sedih, Muronghai berkata, saya ceroboh dan gagal memperhatikan ukiran naga. Luyo tidak menanyainya lebih jauh. Saat itu, Yuan Er kecil menunjuk ke depan dan berkata, kakek, seharusnya di depan. Baik, mereka bertiga mengitari danau menuju lapangan kosong yang dikelilingi pegunungan. Tidak ada orang di sekitar. Setelah mempelajari lingkungan dengan cermat, Luyo berkata dengan suara yang dalam, tunjukkan dirimu. Tidak ada yang menjawabnya kecuali suara burung berseru di pegunungan dan hutan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Muronghai merasa tidak nyaman. Rasa dingin menjalar di punggungnya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi, dia mundur selangkah. Swos! Tiba-tiba, hewan dan burung di hutan berserakan dan melarikan diri ke segala arah sementara tawa jahat terdengar, bergema di hutan. Saat itu, sesosok hitam terbang dari pegunungan. Dia memiliki seorang pria yang dipegang di bawah satu lengan, tetapi dia mendarat perlahan seperti bulu. Muronghai melangkah mundur lagi. Aura yang sangat kuat. Ahli pengadilan ilahi. Ini tidak baik, dia mungkin penjahat dari Gunung Pengadilan Emas. Larilah untuk hidupmu. Dia berbalik dan lari. Namun, dia tidak jauh ketika lapisan energi tak terlihat menghalangi jalannya. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Suara serak sosok hitam itu terdengar mengerikan. Selamatkan aku, Pak Tua. Luyo berdiri tak bergerak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dilihat dari fluktuasi aura pria itu, dia lebih kuat dari ahli Laut Brahma 8 Meridian, dia seharusnya ahli pengadilan ilahi. Luyo tidak berpikir bahwa pria ini layak untuknya menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak. Rambut hitam panjang pria itu menutupi pipinya, sehingga sulit bagi siapapun untuk melihat wajahnya. Fakta bahwa kamu berhasil lolos dari jebakan di Gunung Bluesun membuktikan bahwa kamu cukup kuat. Tapi sayangnya, itu masih jauh dari cukup. Seorang kultivator pencerahan mistik 2 lubang, seorang kultivator badi tempering tingkat 8, melalui celah antara rambutnya, pria itu melirik Muronghai dan Luyo, dan kemudian matanya tertuju pada Yuan Er kecil. Dan kultivator Laut Brahma 8 Meridian. Ceka, ini sepertinya kesepakatan yang adil. Mata Yuan kecil berbinar, dan dia terkekeh. Yang ini akan bertahan lebih lama. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Yuan Er kecil hendak bergegas, tetapi Luyo mengangkat tangannya dan menghentikannya. Sambil membelai janggutnya, dia berkata, kamu terlalu tidak sabar. Dia hanyalah kultivator pengadilan ilahi. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Oh! Muronghai tidak bisa berkata-kata. Pak Tua terlihat baik dalam hal penampilan, tetapi mengapa dia begitu sombong dalam berbicara? Apakah karena ia memiliki seorang cucu yang telah membuka ke-8 meridian alam Laut Brahma? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara, kawan? Sosok hitam itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Luyo. 3 gayain dari masyarakat Daois? Nada suara Luyo tetap tenang. Hal itu membuat pria itu terdiam, dan dia mengalihkan pandangannya dari Yuan Er kecil ke Luyo. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang tua ini bukanlah kultivator badi tempering tingkat 8, tetapi telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan auranya. Dan fakta bahwa dia bisa mengetahui sektenya dengan sekilas membuktikan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya.
Kamu siapa? Anda berlatih metode pernapasan terbalik, yang menyerap esensi energi dari langit dan bumi melalui titik akupuntur Laogong di lengan Anda dan menumpuknya di dantian Anda. Metode ini sangat mudah dikuasai, tetapi ada kekurangannya, tulang Anda akan merasa menggigil, dan kamu akan sangat kesakitan setidaknya selama 10 hari sebulan. Luyo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup.